Selamat menyaksikan. Diceritakan sebuah kisah tentang siswa yang suka ditindas oleh temannya. Siswa itu yang duduk di bangku kelas 11 SMA. Pada suatu hari, ketika ada salah satu siswa baru masuk ke SMA itu, sekelompok siswa yang sudah lama di kelas itu tidak senang pada siswa baru karena ia lebih pintar dari siswa yang sudah lama di kelas itu. Bu Dinda dan siswa baru itu memasuki kelas. Anak-anak, di sini kita kedatangan siswa baru. Ayo perkenalkan dirimu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Revaldo, saya siswa baru. Salam kenal ya. Iya, kenal ya. Silakan kamu duduk di sebelahnya Andika ya, Revaldo. Baik Bu. Iya, apa sih duduk sama anak sulung? Andika gitu sama anak sulung. Apalah kita lah. Kemudian Andika pindah duduk dan dia duduk bersama dia. Udah, jawab ibu, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemudian belajar pun dimulai. Siswa kelas pun mulai belajar sampai beristirahat dulu. Anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Saling mencarikan pengertian drama. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Baik, Kemudian bel istirahat pun berbunyi. Setelah bel istirahat berbunyi, Bu Dinda mengakhiri pelajarannya dan memberikan tugas. Pelajarannya kita akhiri dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan istirahat. Ibu Ani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah Bu Dinda keluar, Revaldo pun bertanya kepada teman perempuannya. Saya mau tanya, kalian ada yang punya buku cetak bahasa Indonesia nggak? Aku kan belum punya bukunya, jadi mau beli tempat ngerjain seperti Bu Dinda tadi. Boleh nggak? Boleh nih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Lalu dia pun memberikan buku cetaknya kepada Revaldo. Revaldo kemudian mengerjakan tugas. Di saat Revaldo mengerjakan tugas, siswa laki-laki pun menjahilinya. Tunggu sok lanjut. Ya, lanjut kan. Apa sih kalian mau bantu terus? Aku tuh mau ngerjain tugas dari Bu Dinda. Malah mau banget jadi tidak kan masih ada besok. Andika pun menyobek-nyobek kertas yang sudah dituliskan oleh Revaldo. Sobek ya. Kasihan anak. Kan yang jadi dan jadi anak baru jangan lagi. Ya. Aja Kemudian siswa laki itu pun pergi ke kantin dan mengabaikan Revaldo. Dan Revaldo mengambil sobekan kertas yang telah disobek oleh Dana. Di kantin pun rombongan laki-laki itu berbincang-bincang. Mana beli? Cari Kak Ban. Cari Kak dulu ya. Yang depan kalau kantor itu udah maju. Jangan kan kamu juga. Aku udah tega. Kamu Bel masuk pun berbunyi.
Rombongan siswa laki-laki yang di kantin pun kembali ke kelas dan memulai pelajaran sampai bel pulang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Asri, Ibu segera kumpulkan sekarang. Ibu Asri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel pulang pun berbunyi. Hari kedua pun tiba, dan di mana hari itu ada ulangan dadakan. Bel masuk pun berbunyi. Anak-anak, kita ulangan yang siapkan. Bu, kok tiba-tiba ulangan? Kan kita belum belajar. Dari waktu 5 menit sampai belajar. Siswa kelas pun mulai belajar. Lima menit pun berlalu dan waktu belajar pun sudah selesai. Bu Dinda pun bertanya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Segera kumpulkan sekarang juga. Kita praktik bersama-sama. Dan kemudian mereka pun mulai mengoreksi hasil ulangan tersebut. Setelah selesai mengoreksi, Bu Dinda pun mulai membacakan hasil ulangan murid berikut. Dibacakan hasil ulangannya. Dibacakan nilai pelajaran yang pertama, yaitu kemudian yang kedua ada Andika pun berbisik kepada si Laku. Ini apa sih tentang itu? Dia kayaknya kamu satu pemikiran sama aku. Ini kita langsung ke Budinda. Harus ini. Mereka berdua pun menemui Bu Dinda dan melakukan apa yang mereka perlukan. Bu Dinda pun kembali memasuki kelas dan menunggu Revanu.
Tidak, Bu. Saya belajar tadi malam. Kebetulan yang saya pelajarin tadi malam itu ada di ulangan yang Ibu berikan tadi. Ditambah saya mempelajarinya kembali saat Ibu menyuruh. Benar, Bu. Alah, bohong itu, Bu. Ya udah jangan dibuat. Bu Dinda pun keluar kelas dan pergi ke kamar. Teman-teman, tadi pas ulangan ada yang nyontek tahu? Siapa? Itu si Culun. Ya. Iya, Pak. Enggak mau saya belajar tadi malam. Allah, bohong itu, Allah. bohong. Apa aja kamu nih? Kemudian bel pun tiba, yang dimana semua siswa pun pulang ke rumah masing-masing. Hari pun telah berganti, yang dimana terdapat siswa dan siswi yang sedang pergi menuju ke sekolah seperti pada umumnya anak-anak setiap pagi berangkat ke sekolah. Pada suatu pagi, ada sekelompok siswa perempuan yang sudah sampai di sekolah terlebih dahulu. Mereka pun berbincang-bincang. Tuh, berapa berangkat lagi? Biasanya berangkat siang. Biasa anak-anak cilik itu. Yuk, tugasmu udah kamu kerjain belum? Apa tugas Anda ada tugas? Iya, tugas apa, Put? Tugas itu loh yang cerita yang pada dari Bunda. Ya, masa payah lu? Kemarin ada PPKN. Oh, kerjain belum? Oh, ya udah kita kerjain sama-sama aja. Ya udah, ya. Kemudian ketiga orang itu pun mengerjakan tugas. Rombongan laki-laki pun tiba di sekolah, tetapi mereka tidak langsung memasuki kelas dan mereka memilih pergi ke kantin. Kemana dulu? Ke kelas. Kelas, nanti aja. Udahlah. Nanti aja menjajan kita. Ngomong dulu. Ayo. Di kelas juga. Di kantin pun mereka berbincang-bincang. Dan kamu nih break kemana aja ya? Main lah, bapaknya kemana? Jadi enggak. Kamu dulu kemana dulu? Kalau aku sih di rumah aja bantu-bantu ibuku di warung. Apa sih dulu? Itu asik banget. Gak sekolah sama. Gak apa-apa lah, kan bantuin orang tua itu seru. Emang masalah tuh buat kalian? Bel sekolah pun berbunyi. Mereka pun berlari untuk memasuki kelas. Di dalam kelas mereka mulai belajar. Selamat pagi anak-anak. Hai. Ibu awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang sudah masuk. Ada, Bu. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Ada tugas enggak? Ada, Bu. Kalau ada sudah kumpulkan sekarang juga ya. Mau ikut mulai.
belum kerjain tugasnya? Ada Bu. Siapa kan tugasnya udah seminggu yang lalu, tugasnya belum dikerjain. Itu Bu, karena semua repot kecuali saya Bu. Tepuan. Apalah jadi anak turun tepuan. Iya lo punya masalah kalau mau lebih tahu bagaimana buat kalau gitu. Kemudian semua anak laki-laki yang belum selesai maju ke depan. Mereka pun berdiri di depan sampai bel istirahat berbunyi. Kemudian bel istirahat pun berbunyi. Berhubung bel sudah berbunyi, pelajarannya ibu akhiri dulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda pun keluar kelas. Kemudian saat Revando ingin keluar kelas, rombongan anak laki-laki itu pun menjauhinya sampai Revando terjatuh. Aduh. Jatuh. Makanya jadi anak gak usah terkuat. Kan memang ada tugas, makanya kalian itu gerak masuk dan main terus. Semoga besar ibu masalah ibadah dibuat kandung. Iya loh kamu nih, Stefano. Lagian kalau mereka nggak kerjain tugas ya udah biarin kan urusan mereka sendiri. Kamu nggak usah ikut. Revando pun membantah. Kenapa sih suka aku kan aku yang ngomong, kenapa kalian sewa? Kamu ini suka ngelak-ngelak. Iya loh Revando. Revando pun pergi dan mengabaikan teman-teman. Kemudian guru pun memberi informasi bahwa guru-guru akan ada rapat dan semua murid diperbolehkan pulang ke ISPA. Siswa dan siswi pun pulang ke rumah masing-masing. Hari itu telah berganti, mereka kembali ke sekolah seperti biasa. Saat akan memasuki ruang kelas, Revando tidak sengaja menyenggol kasih lampu. Tarik ke kanan aja. Aurel, Isma, Lisda yang melihat langsung melerai mereka. Bertindak sebagai pembina upacara. Bapak sudah melaksanakan dengan pendidikan. Jabatannya selama Wah, pagi-pagi udah berantem aja nih. Ada apa? Dia tuh kan nih, nyenggol-nyenggol nih. Enggak, aku nggak sengaja. Ini Ada saja. apa? Itu kerja
jabatan kepala Iya itu Satuan Pendidikan Isma disiapkan memberikan nasihat kepada mereka. bertindak sebagai pemimpin upacara Arti Wijaya 10 Merdeka 4. Bertindak sebagai potong 1 M. Ilham Kurniawan 10 Merdeka Bagaimana dia 2. selaku dan yang lain Sebagai potong 2 Aldi 10 Merdeka 3. Sebagai potong 2 dan Mitra Pemain Laki-laki ada dulu. yang memaafkan dan memaafkan bertindak sebagai potong 3 dan Mitra Pemain 10 Merdeka 6. Iya, kami minta maaf ya Revando. yang memaafkan Akhirnya mereka semua saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lain. Bertindak sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Eka Oktaviani 10 Merdeka 2. Bertindak sebagai perwira Renio Kapama 11 Merdeka 1. Bertindak sebagai anda Ika Kapama 10 Merdeka 6. Bertindak sebagai paduan suara. Bertindak sebagai paduan suara. Bullying adalah tindakan mengganggu, menyakiti, atau menilai seseorang secara